Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan tentang aset tetap dan aset tidak berwujud. Lanjutan dari minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas harga perolehan dan juga penyusutan atau depresiasi ya. Untuk hari ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu tentang merevisi estimasi penyusutan ya. Nah, di sini misalnya merevisi mesin. Nah, ada satu mesin yang dibeli harganya sebesar 130.000. Awalnya dia diestimasi atau diperkirakan memiliki masa manfaat dia memiliki umur ekonomis itu selama 30 tahun. Dan nilai sisanya 10.000. Aset tersebut sudah disusutkan selama 10 tahun menggunakan metode garis lurus. Jadi penyusutan tahunannya udah dihitung. Awalnya 130.000 dikurang 10.000 dibagi 30 tahun. Karena 130.000 itu kan harga mesinnya, kemudian 10.000 itu nilai sisanya, 30.000 itu umur ekonomis atau masa manfaat yang diperkirakan. Dia masih diestimasi, masih diperkirakan sekitar 30 tahun. Akhirnya dapatlah 4.000 per tahun. Itu harga penyusutannya ya, biaya penyusutannya 4.000 per tahun. Nah, ini sudah disusutkan selama 10 tahun. 10 tahun itu berarti memakai 4.000 per tahun. Nah, di sini 4.000 per tahun. Nah, di sini 4.000 per tahun selama 10 tahun itu totalnya adalah 40.000. Sedangkan harga peralatannya itu tadi adalah 130.000. Maka nilai buku yang tersisa adalah 90.000. Mengapa 90.000? 130.000 dikurang 40.000. Ini sebelum revisi ya. Karena 10 tahun berjalan tidak ada revisi sama sekali tentang harga tentang umur ekonomis ya, masa manfaatnya itu awalnya kan 30 tahun. Jadi ya tadi dapatlah selama 10 tahun itu udah disusutkan sesuai dengan perhitungan tadi, sehingga nilai buku terakhir 90.000. Nah, pada tahun ke-11 ternyata si mesin itu diestimasikan bahwa sisa masa manfaatnya adalah 25 tahun, tidak 30 tahun. Ya, lebih pendek ternyata. Setelah dipakai mesinnya ini udah kelihatannya nih bertahan 25 tahun aja deh gitu. Nggak nyampe nih 30 tahun, kan di awalnya 30 tahun nih waktu baru beli katanya yang jual ini tahan sampai 30 tahun. Tapi setelah 10 tahun berjalan, mungkin ada kerusakan atau apa mesinnya, maka akan dilihat lagi nih fungsi si mesin kayaknya nggak nyampe deh 30 tahun, kayaknya cuma 25 tahun. Nah gitu kan, akhirnya terjadilah perubahan estimasi itu. Nah, dan estimasi nilai sisanya diketahui yang telah direvisi itu adalah 5.000 estimasi nilai sisa. Jadi perusahaan itu udah mengestimasi nilai sisa yang telah direvisi. Oh, direvisi 5.000 nilai sisanya. Awalnya tadi kan yang nilai sisa yang diestimasi 10.000. Oh, karena terjadi perubahan umur ekonomis, maka berubah juga nilai sisanya 5.000 saja. Akhirnya nilai buku dikurang nilai revisi nilai sisa dibagi revisi estimasi umur manfaat. Itu rumusnya ya. Nah, di sini nilai bukunya 90.000 kan tadi yang sisa setelah disusutkan selama 10 tahun, maka nilai bukunya sisa 90.000 dikurang nilai sisa revisi. Nilai sisanya 5.000 dibagi umur ekonomis yang umur manfaat yang udah direvisi 20 yaitu 25 tahun. Maka dapatlah angka penyusutan mulai tahun ke-11 sampai tahun ke-25 mendatang itu adalah 3.400 ya, 3.400 yang disusutkan tiap tahunnya, tidak 4.000 lagi berkurang ya, karena pengurangan umur ekonomis ya. Nah, di sini kita setelah membahas tentang revisi
penyusutan ini, nah kita membicarakan sekarang tentang belanja modal dan belanja pendapatan. Belanja modal apa sih? Nah, belanja modal itu adalah pengeluaran yang dilakukan untuk mengakuisisi aset tetap baru. Jadi aset tetapnya masih baru, ya. Jadi apabila perusahaan melakukan akuisisi terhadap aset tetap yang baru, itu namanya belanja modal. Kemudian belanja pendapatan apa? Belanja pendapatan adalah pengeluaran untuk memperbaiki atau memelihara aset tetap yang tidak memperpanjang umur manfaat atau meningkatkan nilainya. Jadi bisa jadikan mengakuisisi aset tetap yang mungkin tidak baru, maka barang yang tidak baru itu ada kemungkinan dia membutuhkan perbaikan atau pemeliharaan, ya. Pemeliharaan atau perbaikan itu tapi sebenarnya tidak untuk memperpanjang umur, kita memperbaiki karena rusak aja, tidak untuk memperbaiki agar umurnya tambah panjang, manfaatnya tambah lama, itu tidak, tapi memperbaiki karena mungkin saat itu misalnya mesinnya rusak, udah gitu aja. Pengeluarannya itu namanya belanja pendapatan, ya. Apabila aset tetap itu diperbaiki, ya, ada perbaikan, maka biaya perbaikannya itu masuk ke belanja pendapatan. Nah, di sini pengeluarannya kita membedakannya belanja modal dan belanja pendapatan. Apabila pengeluarannya itu untuk meningkatkan efisiensi operasi atau menambah kapasitas, maka itu disebut dengan belanja modal, debit akun aset tetap, ya. Jadi apabila pengeluarannya untuk meningkatkan efisiensi operasi atau menambah kapasitas, maka disebut sekali lagi belanja modal. Apabila tidak untuk meningkatkan efisiensi, bisa jadi misalnya untuk apabila tidak untuk meningkatkan operasi, maka disebutnya belanja pendapatan. Namun apabila perbaikan atau pemeliharaan itu untuk meningkatkan umur manfaat, ya, itu namanya perbaikan luar biasa, itu masih masuk ke belanja modal, ya. Kalau perbaikannya itu tidak untuk meningkatkan umur manfaat, dia masuknya ke belanja pendapatan, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini belanja modal dan belanja pendapatan. Apabila belanja modal itu adalah biaya awal pembelian, misalnya biaya harga perolehan itu, nah itu masuk belanja modal. Penambahan aset, kemudian peningkatan manfaat, perbaikan luar biasa, ya. Perbaikan luar biasa ini penambahan umur ekonomis dan lain-lain, itu dia masuk belanja modal. Belanja modal itu masuknya ke aset, ya. Kemudian kalau belanja pendapatan itu adalah perbaikan atau pemeliharaan normal dan rutin, ya, tapi tidak untuk memperpanjang umur manfaat, umur ekonomis, ya. Itu masuknya ke beban. Oke. Nah, di sini kita masuk ke akuntansi untuk pelepasan aset tetap. Ketika aset tetap kehilangan kegunaannya, aset tersebut dapat dilepas melalui salah satu cara sebagai berikut. Yang pertama, bisa dibuang kalau manfaatnya sudah nggak ada, ya. Kemudian bisa dijual juga, atau ditukar tambah dengan aset yang serupa atau sejenis, ya. Ayat jurnal yang dibutuhkan akan bervariasi dengan jenis pelepasan dan kondisi, tetapi ayat jurnal berikut selalu dibutuhkan. Nih, akun aset harus dikredit. Kenapa? Itu agar bisa mengeluarkan aset dari buku besar, karena tadi dia dilepaskan, statusnya dilepaskan. Yang awalnya peralatan itu di debit, berarti dia harus di kredit, gitu loh. Aset itu kan misalnya peralatan dan lain-lainnya, peralatan dan teman-teman itu masuk aset, misalnya segala sesuatu yang masuk aset itu awalnya selalu di debit, kemudian dia harus dikreditkan apabila dia mau dibuang, dijual atau ditukar tambah, dia harus dikreditkan. Dan
Adapun akumulasi penyusutan terkait dari aset yang akan dilepas itu dia harus ada di debit. Itu gunanya apa? Agar mengeluarkan saldonya dari buku besar. Karena kita saat membeli barang di debit kan, kemudian di kreditnya ada akumulasi penyusutan, misalnya beli peralatan, penyusutan peralatan itu di kredit. Nah, saat itu kita melakukan pelepasan aset tetap, maka akumulasi penyusutannya kita taruh di debit ya, sama agar sama-sama mengeluarkan saldonya dari buku besar, seperti itu. Nah, kita bicara tentang pelepasan aset tetap sekarang. Suatu peralatan dibeli dengan harga 25.000, telah sepenuhnya disusutkan, berarti sudah habis masanya, sudah habis disusutkannya. Pada tanggal 14 Februari peralatan tersebut dibuang, ya kan, karena manfaatnya udah habis ya, udah disusutkannya juga udah habis. Maka jurnalnya akumulasi penyusutan peralatannya 25.000, peralatannya 25.000 dikredit ya. Jadi kayak dibalik, karena dia melepaskan aset tetap. Saat dia beli aset tetap, peralatan yang didebit, akumulasinya dikredit. Namun saat terjadi pelepasan aset tetap itu, karena penyusutannya sudah habis masanya, maka akumulasi penyusutan peralatannya didebit, peralatannya dikredit ya. Sekarang ini adalah keterangannya menghapus peralatan yang sudah sepenuhnya disusutkan. Itu nanti biasanya ada keterangan seperti itu ya. Kemudian ini ada kasus peralatan harganya 6.000, dia disusutkan dengan tarif tahunan garis lurus 10%. Setelah ayat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember, akumulasi penyusutan peralatannya memiliki saldo 4.750. Jadi pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya itu, terakhir kan akhir tahun itu, akumulasi penyusutan peralatannya saldonya 4.750, sedangkan peralatan tersebut dibuang pada tanggal 24 Maret. Jadi udah berjalan selama 3 bulan setelah 31 Desember itu ya kan, Januari, Februari, Maret tahun berikutnya itu. Nah, di sini kita menjurnalnya. Pertama, beban penyusutan peralatan. Berapa bebannya? 150. 150 dapat dari mana sih gitu loh. Nah, 150 ini dapatnya adalah 600 dikali 3/12. 600 dapat di mana? 600 dapat dari harga peralatan yang 6.000, kemudian disusutkan 10%. Jadi 10% dari 6.000 itu adalah 600. Nah, 3/12 dapat dari mana? 3/12 itu adalah ini waktunya dia dibuang adalah bulan Maret. Jadi itu berjalan Januari, Februari, Maret, itu ada masa penyusutannya ya. Jadi Januari, Februari, Maret itu 3 bulan. 3 bulan per 12, karena biasa kan per tahun penyusutannya. Jadi dia 3/12. 600 dikali 3/12 itu adalah 150 rupiah. Nah, di sini akumulasi penyusutannya 150 rupiah. Ini mencatat penyusutan tahun berjalan ya. Jadi ada penyusutan tahun berjalan itu pencatatannya seperti ini. Jadi udah berjalan 3 bulan baru dibuang, nggak nyampe akhir tahun. Akhirnya pencatatannya seperti ini ya. Beban penyusutannya di debit 150 rupiah, kemudian akumulasi penyusutan peralatannya di kredit 150 rupiah. Ngerti? Oke. Nah, sekarang peralatan seharga 6.000 disusutkan dengan tarif tahunan garis lurus 10% setelah ayat jurnal penyesuaian 31 Desember. Akumulasi penyusutan peralatan memiliki saldo 4.750. Peralatan tersebut dibuang tanggal 24 Maret. Kasusnya masih sama seperti yang tadi. Itu tadi pertama mencatat akumulasi penyusutan tahun berjalan ya kan, di debitnya beban, di kreditnya akumulasi penyusutan. Nah, di sini kita akan mencatat tentang pelepasannya. Nah, tadi pelepasan kata ibu yang di debitnya adalah akumulasi penyusutan peralatannya ya kan. Akumulasi penyusutan peralatannya kenapa jadi 4.900? Karena pada akhir tahun 31 Desember akumulasi penyusutan peralatannya kan ada 4.750 ditambah
jurnal sebelum slide ini tadi itu adalah akumulasi penyusutan peralatan pada tahun berjalan yang 3 bulan itu Rp150, 4.750 ditambah Rp150 jadinya 4.900 ya. Nah, di sini ada kita menjurnal kalau akumulasi di debit berarti peralatannya di kredit. Peralatannya berapa di kredit? 6.000 ya, 6.000. Ini udah ketemu 4.900, peralatannya juga ketemu 6.000. Di sini ada selisih 4.900 dengan 6.000, ini ada selisih sebesar 1.100. Berarti saat pelepasan aset kita mengalami kerugian. Kenapa kerugian? Karena dia taruhannya di debit sini ya, kerugian dia taruhannya di debit sebesar 1.100 ya, kerugian atas pelepasan aset tetap 1.100. Jadi jurnalnya seperti ini, keterangannya menghapus peralatan yang dibuang. Lanjut, kita bicara tadi apabila dibuang ya kan, ini apabila aset tetapnya dijual ya. Ketika aset tetap itu dijual, maka si pemilik bisa mengalami 3 kondisi. Yang pertama, bisa jadi impas. Impas maksudnya tidak untung dan tidak juga rugi. Kemudian bisa juga jadi rugi, bisa juga mendapatkan keuntungan ya. Nah, jika harga jual setara dengan nilai buku atau nilai sisa, maka itu namanya karena setara tidak ada untung atau rugi, impas ya. Namun jika harga jual kurang dari nilai buku ya, jadi harga jualnya berapa, nilai bukunya berapa, harga jualnya kurang dari nilai buku, maka jelas itu ada kerugian karena nilainya beda. Harga jual, harga kita jual berapa, seharusnya berapa ya, harga jual lebih rendah dari harga yang seharusnya nilai buku itu. Nah, jika harga jual lebih dari nilai buku ya, ada yang namanya keuntungan dari selisih nilai tersebut. Keuntungan atau kerugian akan dilaporkan di laporan laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau kerugian lain-lain. Dia dilaporkan dalam laba rugi. Nah, di sini ada kasus tentang penjualan aset tetap. Peralatan seharga 10.000 didepresiasi pada tarif tahunan garis lurus 10%. Peralatan tersebut dijual secara tunai pada tanggal 12 Oktober. Akumulasi penyusutan terakhir disesuaikan tanggal 31 Desember. Memiliki saldo sebesar 7.000. Nah, di sini jelaskan harga peralatannya 10.000, metode penyusutannya secara garis lurus 10%. Kemudian dia dijual pada 12 Oktober tahun berikutnya, sedangkan akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya itu sebesar 7.000. Maka pencatatannya tadi ya kan, ini kita harus mengakui karena dia ada masa berjalan, maka kita harus mengakui mencatat akumulasi penyusutan peralatan pada tahun berjalan dulu ya. Jadi kita harus mencatat itu dulu. Pertama, beban penyusutan peralatan di debit. Kemudian di kreditnya akumulasi penyusutan peralatan sebesarnya Rp750. Dapat dari mana Rp750? Sama perhitungannya kayak kasus yang di awal tadi. Dia dapatnya adalah 10.000 dikali 3/4 dikali 10%. Jadi 10% dari 10.000 itu adalah 1.000. 1.000 dikali 3/4. Kenapa 3/4? Karena ini dia dijualnya tanggal 12 Oktober. Oktober ini bulan keberapa sih? Bulan ke-10. Sudah berakhir belum atau lebih dari tengah bulan belum? Belum kan? Berarti dia diakuinya sampai bulan September saja. Januari sampai September itu adalah 9 bulan. Bisa jadi 10.000 kali 9/12. Sama saja sih, kayak matematikanya persamaannya 9/12 itu sama dengan 3/4. Ya, seperti itu. Jadi perhitungannya 10.000 dikali 10% dikali 3/4 atau dikali 9/12. Ya, dapatlah Rp750.
Asumsi pertama. Nah, di sini ada beberapa asumsi. Asumsi pertama ini, jika peralatannya dijual seharga 2.250, ya, dia tidak untung maupun tidak rugi. Mengapa seperti itu? Maka jurnalnya akan kita lihat. Yang pertama, kasnya kan di debit, itu peralatannya kan dijual, jadi kasnya masuk sebesar 2.250. Akumulasi penyusutan peralatannya tadi kan yang tanggal 31 Desember itu sebesar 7.000, sedangkan akumulasi penyusutan tahun berjalan itu adalah 750. 7.000 ditambah 750 rupiah jadi 7.750. Nah, udah ketemu di sini. Di sini totalnya berapa? 7 ditambah 2 9, 10.000. Ini kan dua-duanya nih 10.000. Berarti udah pas. Harga peralatannya kan 10.000. Berarti dia tidak ada mengalami keuntungan maupun kerugian karena dia udah imbang sama di debit 10.000, kreditnya 10.000. Ya, keterangannya menjual peralatan. Untuk asumsi kedua, ini ada peralatannya ternyata dijual harganya 1.000 saja. Ya, sehingga terjadi kerugian sebesar 1.250. Bagaimana pencatatan di perhitungannya? Jadi ketahuan sampai terjadi kerugian sebesar 1.250. Nah, seperti ini. Kan terjualnya 1.000, berarti kasnya di debit sebesar 1.000. Tadi akumulasi penyusutan peralatannya adalah 7.750. Ini kan yang diketahui. Mungkin sebenarnya kerugian atas pelepasan aset tetap ini masih belum diketahui, namun kita mengetahui kas dan akumulasi penyusutan peralatannya dan juga harga peralatannya di kredit sebesar 10.000. Nah, kas ditambah akumulasi penyusutannya ini dia adalah 8.750, sedangkan harga peralatannya 10.000, berarti ada selisih. Selisihnya disebut apa? Karena selisihnya di debit, maka kerugian atas pelepasan aset tetap. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah selisih dari kas dan akumulasi penyusutan ini dengan harga peralatan yang dilepas. Ini 8.750 dikurang 10.000 dikurang 8.750, jadi sisanya adalah 1.250. Itu adalah kerugian, ya, diakuinya sebagai kerugian. Kemudian pada asumsi ketiga, ternyata peralatan tersebut dijual seharga 2.800 sehingga terdapat keuntungan sebesar 550 rupiah. Jadi kasnya yang masuk di debit itu adalah 2.800, kemudian akumulasi penyusutan peralatannya itu sebesar 7.750. Itu berapa sih totalnya? 789. 10.550. Ini kan totalnya, peralatannya 10.000, ya kan? Berarti selisihnya ada di kredit. Kreditnya berapa? 550. Nah, apabila selisihnya di kredit, berarti ini keuntungan atas pelepasan aset tetap. Nah, tadi kita udah bicara tentang apabila penjurnalan barang itu dibuang, kemudian apabila dijual, dan juga ada apabila terjadi pertukaran. Jadi bisa jadi dia tidak dibuang, tidak dijual, namun dia ditukar tambah gitu ya istilahnya. Nah, pertukaran aset tetap sejenis ini adalah nilai tukar tambah dikurang nilai peralatan lama yang dihitung sebagai pengurang dari harga beli aset baru sejenis. Nah, ini poin-poin yang harus kalian ingat. Kemudian sisa yang terhutang dikurang saldo yang terhutang atas peralatan baru setelah dikurangi dengan nilai tukar tambah. Ya. Nah, jadi nilai tukar tambah itu misalnya lebih besar atau lebih mahal dari nilai buku, maka kita akan mengalami keuntungan atas pertukaran itu. Namun jika nilai tukar tambah itu ternyata lebih murah atau harganya lebih kecil, lebih rendah dari nilai buku, maka kita akan mengalami kerugian atas pertukaran itu. Nah, pada pertukaran aset tetap sejenis ini, keuntungan tidak pernah diakui, dia tidak dicatat, namun kerugian harus diakui dan dicatat. Seperti itu ya. Jadi ada
dua poin ini keuntungannya saat terjadi pertukaran ini dia tidak dicatat, kerugian dia harus dicatat. Nah, di sini diketahui misalnya ada harga peralatan baru, harganya 5.000. Kemudian harga peralatan lama yang ditukarkan, ya kan? Ada peralatan lama, waktu belinya harganya 4.000, harga perolehannya, ya. Kemudian ada akumulasi penyusutan pada tanggal pertukaran. Jadi si peralatan lama ini sebenarnya masa penyusutannya belum habis, namun sudah akan ditukar biar apa ya, mungkin sudah sering rusak namun penyusutannya belum habis, jadi ditukar aja dengan yang baru. Jadi perhitungannya seperti ini, harga perolehannya 4.000, akumulasi penyusutannya udah ditambah sama misalnya akhir tahunnya berapa, waktu berjalannya akumulasi penyusutan tahun berjalannya berapa, akhirnya ketemulah akumulasi penyusutannya seharga 3.200, sehingga nilai buku pada tanggal pertukaran itu adalah 800. 4.000 dikurang 3.200, penyusutannya 3.200, maka nilai bukunya 800. Jadi harga si peralatan lama yang awalnya di harga perolehannya, harga belinya adalah 4.000, saat ini karena terjadi penyusutan setelah sekian tahun, harganya cuma tinggal 800 saja. Nah, untuk kasus yang pertama kita bicaranya tentang untung. Jadi saat kita bawa nih si peralatan lama ini ke toko yang peralatan baru, kita tanya, nih berapa sih dihargai si barang kita yang lama ini, padahal kan kita udah punya catatan tuh harganya 800 gitu kan, nilai bukunya 800 untuk saat ini. Ternyata toko si yang peralatan baru ini bilang, oh saya hargain 1.100 ya gitu kan. Nah, di situ kita tahu kita bakal dapat untung. Karena apa? Saat ini kita udah pegang, maksudnya kita udah tahu nilai bukunya itu sebenarnya 800 saja, mungkin kita pasti ini, tapi saat kita mau tukar tambah malah dihargai 1.100, berarti kita udah dapat untung. Segini aja kita udah bisa hitung dong berapa keuntungannya, oh 300 gitu kan. Jadi berapa yang harus dibayar, karena dia menghargai harga si peralatan lama kita adalah 1.100, sedangkan harga peralatan barunya kan 5.000, jadi 5.000 dikurang 1.100, maka kita hanya membayar sebesar 3.900 saja. Nah, nilai tukar tambahnya ini kan lebih besar nih dari nilai buku. Nilai tukar tambahnya dihargai 1.100, nilai bukunya 800, maka kita mendapatkan keuntungan sebesar 300. Sisa yang terhutang ditambah nilai buku itu sama dengan harga peralatan baru. Jadi pencatatan harga peralatan baru itu tidak seharga 5.000 itu, ya, karena pencatatannya harus sesuai ini, sisa yang terhutang ditambah nilai buku itu adalah sama dengan harga peralatan baru atau harga perolehan si peralatan baru itu. Jadi sisa yang terhutang adalah 3.900. Kenapa 3.900? Karena itulah yang kita bayar tadi saat beli tukar tambah itu. Nah, itu adalah harganya 3.900 ditambah nilai buku 800. Kenapa ditambahkan? Karena sebenarnya kan si peralatan lama ini masih belum selesai penyusutannya, ya kan, dia masih memiliki nilai buku seharga 800. Jadi 3.900 yang kita bayarkan untuk tukar tambah itu ditambahkan dengan 800 nilai buku atas harga peralatan yang lama. Jadi harga perolehan untuk harga peralatan baru itu dicatat seharga 4.700, ya, bukan 5.000. Sampai di sini semoga kalian paham. Nah, kita lanjut. Nah, oh ya, di sini keuntungan tidak diakui untuk pelaporan keuangan. Jadi dia tidak diakui, ya. Jadi pencatatannya pada tanggal 19 Juni peralatan ditukar dengan keuntungan sebesar 300 tadi kan, maka akumulasi penyusutannya di debit itu sebesar 3.200, ya kan, karena di belakang tadi akumulasi penyusutannya udah ketahuan 3.200. Nah, harga peralatan barunya 5.000 kan, peralatan barunya 5.000, maka peralatan lamanya harganya
4.000. Jadi di sini ada selisih. Selisihnya ada di mana? Oh, selisihnya ada di kredit. Berarti keuntungan. Keuntungannya sebesar berapa? Keuntungannya 300. Mengapa? Karena ada kas sebesar 3.900 yang keluar. Kenapa di kreditnya? Kan kasnya keluar, kita bayar tadi 3.900 ditambah 4.000 itu 7.900. Nah, sedangkan di sini kan ada 8.200. Selisihnya 8.200 dengan 7.900 itu ada 300. Nah, 300-nya di kredit itu masuk ke keuntungan atas pelepasan aset tetap. Ya, ini apabila ditukar dengan keuntungan. Nah, itu kalau dengan keuntungan namun aset tetapnya berbeda. Pencatatannya seperti yang tadi. Di sini apabila aset tetapnya sama, ya, sama asetnya, misalnya kalau yang tadi si printer sama mesin fotokopi. Kalau di sini printer sama printer gitu loh tukarannya. Nah, di sini dia tetap sama, mencatat akumulasi penyusutannya 3.200. Namun peralatannya, nah apabila yang sama ya, berarti dia mencatatnya sebagai 4.700 tadi yang rumus saat di awal tentang keuntungan tadi. Karena dia sama alatnya, maka berapa yang kita bayar untuk untuk menukar tambah itu, untuk tukar tambah alat ditambah dengan nilai buku alat yang lama, ya kan? Karena kenapa ditambah? Karena dia aset tetapnya itu sama, fotokopian sama fotokopian juga, printer sama printer. Karena dia sama alatnya, nama alatnya, maka dia langsung dikurangkan saja harga peralatannya, jadi 4.700 ya. Di sini kalau yang tadi karena aset tetapnya berbeda, maka peralatannya dicatat sesuai dengan harga yang tertera. Misalnya mesin fotokopi ditukar sama printer, jadi tidak bisa kita mengurangkan nilai sisa ditambah nilai buku gitu, tidak bisa kita menambahkan itu karena berbeda asetnya ya. Jadi di sini kita di kreditnya adalah peralatan lama itu sebesar 4.000. Kemudian kas yang keluar, kas kita bayar tadi 3.900 kan untuk pertukarannya. Ini anggaplah kasusnya sama, cuman maksudnya ininya sama, yang di awal kasusnya beda. Satu perlakuannya saat aset tetap itu yang ditukar sama sejenis, satunya aset tetapnya tidak sama ya, barangnya tidak sama, yang ini sama. Nah, jadi kalian di sini beda pencatatan saja. Apabila aset tetapnya sama, maka harga peralatan barunya itu sudah harga kas yang kita keluarkan ditambahkan dengan dengan nilai ininya, nilai sisa peralatan ya. Berapa yang kita bayarkan ditambah dengan nilai bukunya. Nah, nilai buku pada saat barang itu ditukar. Jadi tadi kita masih ingat di awal 3.900 adalah yang kita bayarkan, pertukaran itu ditambah 800 ya, jadi 4.700 itu harga peralatan baru. Namun apabila aset tetap yang ditukarkan itu tidak sama, maka harga peralatan barunya sesuai dengan yang tertera di awal gitu, 5.000 ya udah 5.000. Berarti perbedaannya cuma di pengakuan harga peralatan, harga perolehan peralatan barunya saja ya. Tuh. Kemudian pertukaran aset tetap sejenis. Ini ada harga peralatan barunya 10.000. Ini kasus baru ya. Harga peralatan lama yang ditukarkan itu 7.000. Harga perolehan si alat yang lama ini 7.000. Kemudian akumulasi penyusutan pada tanggal pertukarannya telah disusutkan sebesar 4.600. Maka masih memiliki nilai buku pada tanggal pertukaran sebesar 2.400. Nah, pada kasus kedua ini
misalnya rugi. Jadi saat harga perolehan si Anglamat yang 7.000 itu memiliki nilai buku pada tanggal pertukaran itu sebesar 2.400, saat kita ingin menukarkannya hanya dihargai sebesar 2.000 saja, maka kas yang dibayarkan adalah 8.000. Mengapa 8.000? Yaitu 10.000 harga peralatan baru dikurang dengan nilai tukar tambahnya 2.000, maka yang kita bayarkan adalah 8.000. Di sini berarti nilai tukar tambahnya lebih kecil ya daripada nilai buku, maka kita akan mengalami kerugian sebesar 400. Kerugiannya diakui untuk pelaporan keuangan ya. Pada tanggal 7 September peralatan ditukar dengan kerugian 400, maka pencatatannya ya, akumulasi penyusutan peralatannya itu 4.600 kan tadi. Kemudian peralatan barunya harganya 10.000. Nah, kerugiannya ini didapatkan dari peralatan lama itu tadi, harganya kan harga perolehannya 7.000. Kemudian kas ini adalah uang yang kita keluarkan untuk membeli untuk melakukan tukar tambah peralatan lama ke peralatan baru, itu kas yang kita keluarkan sebesar 8.000. 8.000 ditambah 7.000 itu adalah 15.000. Itu 15.000 di kredit, sedangkan di debit itu ada 14.600 saja yang kita ketahui yang ini ya. Nah, maka akan terjadi selisih di debit. Kalau selisih di debit, kata ibu kembali itu diakuinya sebagai kerugian. Kerugiannya berapa? Selisihnya berarti 400 rupiah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita membahas tentang aset tidak berwujud ya. Untuk aset yang tidak berwujud ini adalah aset yang tidak memiliki wujud, fisiknya tidak terlihat, namun dia memberikan manfaat ekonomis bagi sebuah perusahaan. Misalnya hak paten, hak cipta, hak tambang, royalti, hak waralaba, hasil penelitian dan pengembangan sendiri, nah dan lain-lain, banyak. Pokoknya hak-hak yang kita sebenarnya saat membuat hak-hak ini kita bayar gitu loh ya. Nah, pemanfaatan hak tersebut di atas mengalami penurunan nilai yang ditentukan dengan menggunakan metode amortisasi garis lurus. Jadi kayak ada penyusutannya juga. Berdasarkan apa? Kembali, kalau yang harta berdasarkan harga perolehan, kalau yang tidak berwujud berdasarkan berapa bayarnya untuk mendapatkan hak-hak ini, karena untuk mendapatkan hak paten, hak cipta dan yang lain-lain kita harus bayar ya. Ini ada contohnya, sumber daya alam dan depresi. Nah, pada suatu perusahaan dia membayar 400.000 rupiah untuk mendapatkan hak tambang. Nah, ialah untuk mendapatkan hak tambang, hak tambang itu dia diestimasi tambangnya itu sebanyak 1 juta ton ya. Jadi dia bayar biaya hak tambang itu 400.000 rupiah itu untuk menambang sebanyak 1 juta ton. Berarti tarif deflasinya adalah 0,4 per ton. Mengapa dapat 0,4 per ton? Di sini kita lihat ada 400 yang dibayarkan dibagi 1 juta ton ya. Jadi 400.000 rupiah dibagi 1 juta ton berarti ada tarif deflasinya 0,4 per ton. Setiap tonnya ada tarif deflasi 0,4. Nah, selama tahun berjalan sudah ditambang sebanyak 90.000 ton. Deflasi periodiknya berarti adalah 36.000. Kenapa 36.000? Karena 90.000 ton. Karena tadi kan depresinya 0,4 per ton, berarti 90.000 ton dikali 0,4. Maka di sini akan ada ayat jurnal penyesuaiannya. Pada tanggal 31 Desember itu beban depresinya sebesar di debit 36.000, kemudian akumulasi depresi 36.000. Kalau depresi ini sebenarnya sama sih
kayak penyusutan, cuman kalaunya hartanya berwujud istilahnya depresiasi penyusutan, ya kan. Nah, di sini karena dia tidak berwujud maka istilahnya menjadi depresi. Perlakuannya sama, prinsipnya sama ya, perhitungannya seperti ini. Tadi depresi menghitungnya karena udah ketahuan depresinya 0,4 per ton, maka kita tinggal menghitung dia udah ditambang berapa, maka kita pencatatan ayat penjualan penyesuaiannya menyesuaikan udah ditambang berapa ton ya, jadi ketahuan ya. Nah, di sini aset tidak berwujud dan amortisasi. Amortisasi adalah jumlah biaya aset tidak berwujud yang ditransfer ke beban. Aset tidak berwujud tidak memiliki atribut fisik dan tidak untuk dijual ya. Jadi untuk aset tidak berwujud ini tidak dapat dijual. Kalau aset tetap kan bisa dijual, namun kalau aset tidak berwujud dia tidak bisa dijual. Nah, di sini 31 Desember itu ada kita beban amortisasi. Beban amortisasi ini sebesar 20.000 di debit, kemudian paten di kredit itu 20.000. Nah, di sini perusahaan membayar, kasusnya perusahaan membayar 100.000 untuk hak paten. Jadi dia mau mendapatkan hak paten tapi dia bayar dulu 100.000. Hak patennya berapa lama? Umur patennya itu selama 11 tahun dan telah diterbitkan 6 tahun sebelum pembelian ya. Jadi perusahaan itu udah dapat hak paten itu namun belum bayar gitu loh ya. Jadi 6 tahun sebelum pembelian itu dia udah pakai hak paten, dia udah punya hak paten itu namun dia belum bayar 100.000 ini, maka 11 tahun dikurang 6 tahun maka sisa 5 tahun masa manfaat dari hak paten itu ke depannya kan, sisa 5 tahun. Maka 100.000 dibagi 5 dia membayarnya 20.000 per tahun, jadi 5 tahun ke depan. Karena yang tahun sebelumnya kan gak bayar, seharusnya bayar. Kalau seandainya bayar itu beda lagi. Kalau bayar berarti 100.000 dibagi 11 tahun. Misalnya nih dia bayar di awal, patennya belum dipakai sama sekali, dia mau bayar berarti 100.000 untuk 11 tahun. 100.000 dibagi 11 tahun berapa? Nah, itulah per tahunnya dibayar. Tapi itu apabila kita belum memakai hak paten itu. Namun di sini kasusnya adalah hak paten itu sudah dipakai sebelumnya, sebelum kita membayar itu, maka sisanya, perhitungan sisanya adalah 5 tahun sisa manfaat itu dia harus menanggung sebesar 100.000. Itu dia menanggung 6 tahun sebelumnya itu ya, pemakaian 6 tahun sebelum pembayaran hak paten, namun hak patennya udah dipakai selama 6 tahun sebelumnya, dia yang menanggung adalah 5 tahun ke depan, 5 tahun masa manfaat di depan, jadi 20.000 per tahun gitu ya. Nah, di sini materi untuk aset tetap dan aset tidak berwujud sudah selesai. Apabila ada pertanyaan kita bisa membahasnya di forum diskusi ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.